Halo Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest, channel yang membahas tentang investasi saham. Dan kali ini kita akan membahas tentang saham Fiverr ya. Bagi Sobat Investor yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu agar kedepannya tetap mendapatkan update dari channel ini. Ya, channel ini adalah video tentang informasi ya. Sobat Investor, jika ingin membeli apapun, saham apapun yang ada di channel ini, silahkan melakukan penelitian lebih lanjut. Ya, dan bagi Sobat Investor yang ingin berinvestasi di luar negeri, silahkan klik di kolom deskripsi karena saya sudah menyertakan tata cara untuk berinvestasi di saham luar negeri lengkap dengan situs resminya. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, mari kita bahas tentang Fiverr. Dimulai dari sekilas tentang perusahaan Fiverr ini. Ya, bagi sobat investor yang belum tahu ya, bahwa Fiverr ini adalah semacam marketplace, kayak mungkin kalau di Indonesia kayak Tokopedia atau Bukalapak, tapi ini beda. Kalau marketplace pada umumnya itu menjual barang, maka Fiverr ini menjual jasa, ya jasa. Jadi para freelancer di seluruh dunia berkumpul di Fiverr ini untuk menjual jasa mereka. Dan sebenarnya jasa mereka juga bukan kaleng-kaleng ya. Ini banyak yang benar-benar profesional yang benar-benar menjadikan Fiverr ini sebagai profesi utama mereka ya. Dan memang ini sepertinya adalah kayak bisnis masa depan juga sih bagi sobat investor yang memiliki skill di banyak bidang kayak video editing, mungkin juga voice over dan sebagainya, bisa menjual jasanya di Fiverr ini. Orang bisa mendapatkan job di luar negeri. Misal nih sobat investor punya skill, buka akun di sini, terus bisa aja sobat investor mendapatkan job tuh dari luar negeri, dari Amerika, dari India, dari Eropa. Itu sangat mungkin sekali dan memang seperti itu. Asalkan sobat investor bisa berbahasa Inggris, maka bisa mendapatkan job dari mana saja. Bukankah itu sesuatu yang revolusioner, di mana kita biasanya mencari kerja hanya di Indonesia saja, tapi dengan Fiverr ini kita bisa mendapatkan job dari seluruh dunia. Menurut saya ini luar biasa sekali sih, menghubungkan orang dari seluruh dunia dalam satu website ini untuk mencari kerjaan. Itu sangat revolusioner sekali ya. Coba kita cek salah satu jasanya nih. Jasa yang populer ya, yang populer dijual di Fiverr ini kayak ada logo design, WordPress, voiceover, video explainer, dan sosial media. Coba kita cek salah satunya saja, kayak ini contoh kayak logo design. Kita cek logo design. Nih, ini adalah contoh-contoh freelancer ya yang ada di Fiverr. Ini kayak nih Boss Studio, ada Mount Design, dan kita lihat kalau kita ingin mencari contohnya nih, kita juga bisa memilih antara Pro Service, jadi benar-benar profesional yang udah terverifikasi oleh Fiverr kayak gini. Nah, langsung disortir. Nah, jadi kalau sobat investor ingin menyewa jasa profesional bisa lewat sini dengan ini, atau bisa juga ini bagaimana kalau Pro Service sekaligus dari lokal, apakah di Indonesia ada juga? Kita lihat, dan ternyata ada. Sobat investor lihat nih, Hell Angel ini adalah Pro Verified yang ada di Indonesia. Orang Indonesia sobat investor, contoh yang sudah memanfaatkan Fiverr ini untuk kegiatan profesional mereka ya. Ini udah terverifikasi oleh Fiverr sebagai Pro Certified nih. Hell Angel contohnya passionate logo crafter nih, from Indonesia ya. Jadi kita juga bisa milih kalau ingin mencari jasa tapi pengennya orang lokal saja, ternyata juga bisa dengan Fiverr ini yang bisa kita langsung sortir saja. Jadi udah kelihatan ya bahwa Fiverr ini sangat bagus sekali untuk dalam hal pekerjaan nih. Dan ternyata juga graphic design juga banyak banget yang bisa kita lihat. Intinya Fiverr itu adalah menghubungkan antara para freelancer dengan pemberi kerja dengan tanpa batasan lokasi ya, di seluruh dunia pun bisa. Dan dengan adanya pandemi ini juga sangat menguntungkan karena orang-orang banyak berdiam diri di rumah. Makanya orang-orang yang punya skill mereka menjual jasa mereka di sini. Makanya dalam laporan keuangannya juga Fiverr ini termasuk yang sangat meningkat sekali dan cukup diuntungkan dengan adanya pandemi ini. Oke, itu sekilas tentang Fiverr ya. Bagi sobat investor yang ingin melihat lebih lanjut, silahkan saja cek websitenya di fiverr.com, atau mungkin juga ingin ikut bikin akun di sini untuk menjual jasa, silahkan saja. Tapi kita kali ini akan fokus di sahamnya saja ya. Kita lihat sekarang pergerakan saham Fiverr. Ini adalah hari bursa tanggal 27 Januari ya. Nih, Fiverr International diperdagangkan di bursa New York Stock Exchange dengan kode FVRR. Dalam satu hari, Fiverr ini ternyata kemarin turun sebanyak 0,24% saja, cukup tipis turunnya. Dalam satu minggu, Fiverr ternyata turun cukup dalam,
sampai 12,79%. Wow, kesempatan ini dalam 1 bulan Fiverr ini masih naik tipis sebanyak 7%, dan dalam 1 tahun Fiverr ini naik cukup tinggi ya, sampai 718%. Wow, ini kenaikan yang sangat luar biasa ya, dalam 1 tahun naik sampai 7 kali lipat. Jadi kalau sobat investor seandainya menanam saham di Fiverr tahun lalu sebanyak 10 juta, maka sekarang duit sobat investor sudah menjadi 70 juta hanya dalam waktu 1 tahun saja, naik 7 kali lipat. Kebayang dong betapa Fiverr ini sangat diuntungkan dengan adanya pandemi, orang-orang diam di rumah, dan dengan adanya Fiverr, dengan diam di rumah bisa tetap mendapatkan uang, dengan mendapatkan pekerjaan, maka kenapa tidak? Makanya sangat bagus sekali ini untuk Fiverr, dan saya yakin juga meskipun pandemi ini sudah berakhir, kedepannya Fiverr ini akan tetap naik ya performa perusahaannya, karena orang tuh lama-lama tidak membutuhkan jarak, bisa mencari kerja dimanapun, kapanpun, ingin bekerja dengan siapapun, dimanapun, itu bisnis masa depan. Makanya Fiverr ini memang sangat prospek sekali ke depannya ya. Tapi meskipun Fiverr ini prospek, mengingat sahamnya sudah naik sebanyak 7 kali lipat, apakah harga sahamnya masih cukup potensial untuk dimiliki atau malah sudah naik terlalu tinggi? Mari kita lihat bersama-sama. Kita lihat fundamentalnya, fundamental Fiverr. Ini saya lihat di situs MarketBeat ya. Silahkan bagi sobat investor yang ingin meneliti lebih lanjut bisa melihat situs MarketBeat. Nih, Fiverr diperdagangan di New York Stock Exchange. Nih, yang unik ini nih, industrinya itu dia digolongkan sebagai business service not elsewhere classified. Nah, kenapa? Karena Fiverr ini tergolong masih sangat unik dan pesaingnya itu masih jarang. Biasanya kalau marketplace itu kan jualan barang banyak dong pesaingnya. Di Indonesia saja ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli dan lain sebagainya, itu kan semuanya jualan barang. Tapi kalau yang marketplace jasa itu masih jarang sekali. Makanya bahkan di New York Stock Exchange sendiri ditulis sebagai not elsewhere classified. Jadi memang unik. Bahkan subindustrinya juga NE ya, belum digolongkan. Memang terobosan sekali sih. Dan ini ada yang menarik di sini. Nah, employee-nya Fiverr ini hanya 419 orang. Karyawannya itu hanya 419 orang, sobat investor. Untuk sebuah perusahaan yang market capitalnya mencapai 7,3 miliar dolar, karyawan sebanyak 419 itu sangat sedikit. Artinya apa? Artinya Fiverr ini sangat bagus dalam mengelola karyawan. Dengan karyawannya hanya 419 saja bisa mengembangkan, bisa mengelola perusahaan yang market capitalnya itu sampai 7 miliar dolar. Itu menurut saya sangat efisien sekali Fiverr ini. Oke, next kita lihat dari hutangnya ya, debt. Debt to equity ratio-nya Fiverr ini hanya 0,01. Wow, ini Fiverr ini bisa kita bilang tidak punya utang ya, hampir tidak punya utang, karena debt to equity ratio-nya hanya 0,01. Ini bagus sekali, yang artinya Fiverr ini cukup kuat untuk menghadapi kondisi ekonomi seperti apapun, karena Fiverr ini hampir tidak mempunyai kewajiban untuk membayar utang ya. Dan kita tahu selama perusahaan itu terbebas dari utang, maka dia tetap bisa bertahan karena dia hanya berfokus pada operasional saja, tidak perlu membayar utang. Makanya Fiverr ini kalau secara debt itu sangat kuat sekali karena utangnya hampir nol ya. Next, current ratio. Karena nih kita lihat, karena debt to equity ratio-nya 0,01, otomatis current ratio-nya juga jadi tinggi karena dia tidak ada utang. Makanya current ratio-nya 2,46 sama quick ratio ya, yang artinya tentu saja bahwa Fiverr ini sangat mampu untuk membayar semua kewajiban dan hutang jangka pendeknya. Jadi secara debt Fiverr ini bagus. Next, price to earning. Nah, ini yang mungkin akan membuat value investor itu berpikir untuk membeli Fiverr karena dia masih belum mencetak laba. Ya, beda ya. Pendapatan bagus, meningkat terus, tapi labanya belum tercetak. Maksudnya dia masih rugi lah kasarnya seperti itu. Makanya dari segi PE rasionya masih NA, belum bisa dihitung ya. Forward dan PE growth-nya juga masih NA, yang artinya dia belum bisa dihitung secara price to earning ratio. Makanya value investor pasti akan berpikir 2 kali untuk membeli saham Fiverr. Tapi bagi growth investor belum tentu, karena growth investor patokannya biasanya bukan dari price to earning, melainkan dari price to sales. Next ya, sales and book value. Annual sales-nya di tahun 2019 membukukan penjualan sebanyak
$107 juta. Nah, ini yang agak tinggi menurut saya, yaitu price to sales-nya itu di 60,43. Ya, biasanya saya akan masih tertarik untuk membeli saham itu kalau price to sales-nya itu masih sekitar 30 lah, sekitar 30 ke bawah tuh saya masih tertarik, dan antara 30 sampai 50 price to sales-nya biasanya saya udah mulai agak mahal dikit tapi masih bisa ditoleransi. Tapi kalau di atas 50 itu menurut saya, meskipun saya adalah growth investor, menurut saya sudah cukup mahal. Dan sekarang Fiverr ini price to sales-nya di 60. Jadi menurut saya secara penjualan itu cukup mahal ya, karena price to sales itu apa sebenarnya sih? Price to sales itu adalah harga saham dibagi penjualan dalam waktu 1 tahun. Artinya harga saham Fiverr sekarang ini dihargai 60 kali lipat lebih tinggi dari penjualan setahun. Menurut saya ini kemahalan sih. Biasanya kalau saya masih akan membeli kalau di angka 50 lah udah maksimal itu, tapi kalau 60 menurut saya cukup mahal ya. Next, dari price to book. Price to booknya di 43. Ini juga sebenarnya kalau bagi growth investor tidak terlalu berpatokan sih untuk price to book, tapi tetap saja kalau price to booknya sampai 43 begini, saya mikir-mikir juga kan. Biasanya kalau masih di bawah 30 itu atau sekitar 30 masih oke lah. Apalagi Fiverr ini kan dia perusahaan yang fokusnya online, bukan secara perusahaan fisik yang memiliki banyak aset gitu kan. Jadi price to book tinggi juga tidak masalah. Tapi kalau antara tingginya itu yang saya maksud antara 20 sampai 30 PBV-nya masih oke lah. Tapi kalau ini udah sampai 43 menurut saya juga udah terlalu mahal ya. Jadi kesimpulannya dari sales and book value, price to sales-nya menurut saya agak mahal dan price to book-nya juga agak mahal. Next, dari profitability. Ini lihat earning per share ya, ini laba per saham dia minus $1,18 ya. Memang karena dia hanya fokus pada pendapatan dan belum fokus pada laba, sebenarnya ini masih wajar ya. Minus $1,18 per lembar saham. Kita lihat dari net marginnya, masalahnya dia masih minus ya. Ini net margin minus, return on equity juga minus, dari return on asetnya juga minus. Jadi dari segi profitability masih kurang bagus ya, karena semuanya masih minus. Sebagai growth investor nggak terlalu mempengaruhi ya, selama pendapatannya naik itu masih oke. Tapi juga kalau dikombinasikan juga jadi kurang bagus juga, antara profitability-nya masih minus dan harganya juga dari price to sales-nya cukup tinggi, itu menjadikan Fiverr ini kurang menarik. Jadi kesimpulannya dari fundamentalnya itu, yang menarik dari Fiverr adalah yang cukup bagus adalah depth-nya ya. Depth-nya sangat minim sekali, artinya dia sangat kuat. Tapi dari segi price and book value itu kurang bagus, dan dari profitability-nya juga kurang bagus. Itu dari segi fundamental. Next, kita lihat dari macro trend. Ini adalah history dari pendapatannya Fiverr. Kita lihat ya, ini charts-nya sangat cantik sekali ya, selalu naik tiap kuartal. Bahkan yang lebih menarik lagi, bukan cuma trailing 12 months-nya, bukan cuma akumulasi dari 4 kuartal terakhir saja yang dia tuh terus-menerus naik, tapi juga quarterly, yang artinya pendapatan tiap 3 bulan ya, itu selalu naik. Artinya selalu lebih bagus dari kuartal sebelumnya. Dari kuartal sebelumnya itu Fiverr selalu meningkat, yang artinya kalau dari quarterly saja dia terus meningkat, artinya Fiverr ini perusahaan yang sangat bertumbuh, sangat bagus sekali, dan kedepannya kemungkinan juga akan terus meningkat. Minimal dari trailing 12 months-nya juga akan meningkat, karena dari quarterly aja, dari laporan kuartalnya aja terus meningkat ya. Jadi kalau misalnya seandainya kuartal berikutnya agak turun sedikit dari kuartal sebelumnya, tapi secara trailingnya dia akan terus naik ya, karena masih tersubsidi oleh kuartal-kuartal yang sebelumnya. Tapi saya yakin kok selama musim pandemi seperti sekarang, kemungkinan besar pendapatan per kuartalnya juga akan terus naik. Jadi kalau secara pendapatan saya yakin bahwa untuk pendapatan Fiverr ini akan terus naik dari trailing 12 months-nya. Tapi kalau dari kuartalnya bisa naik, bisa turun, tapi kemungkinan juga akan terus naik ya. Kita lihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan pendapatannya ini juga sangat cantik sekali. Pertumbuhannya selalu double digit ya. Ini dari kuartal pertama tahun 2019 naik sebesar 41,18%, lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Di kuartal kedua naik 44%, kuartal ketiga naik 40%, dan kuartal keempat juga naik 42%. Ini di tahun 2019 nih, tahun 2019 yang belum ada pandemi. Belum ada pandemi saja naiknya sampai 40-an%. Dan kita lihat tahun 2020 setelah ada pandemi COVID, di kuartal pertama masih 41%, karena waktu itu masih belum merebak ya di kuartal pertama tahun 2020. Tapi kita lihat di kuartal kedua di bulan Juni
pendapatan Fiverr langsung melonjak 2 kali lipat menjadi 80%, 80,77% lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Dan di kuartal ketiga tahun 2020 ini masih melonjak tinggi sekali sebanyak 85,71% lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun sebelumnya, yang artinya kemungkinan besar di kuartal keempatnya pun masih akan di sekitar ini ya, di sekitar 80-an lah, naik sedikit atau turun sedikit di sekitar 80-an, yang artinya chance untuk bertumbuhnya Fiverr ini masih sangat tinggi. Ini sangat menarik sekali bagi growth investor ya. Sayangnya dari price to sales-nya sudah tinggi nih. Jadi kita lihat nanti aja hasil akhirnya seperti apa. Cek next dari situs Yahoo Finance. Ya, Yahoo Finance ya. Market capitalnya di 7,3 miliar dolar. Ini hari terakhir harga perusahaan ini sedang turun cukup dalam ya. Ini sebesar minus 2,73%, bahkan after hours-nya juga masih turun lagi sebanyak 3,6%. Ini sangat menarik bagi sobat investor yang tertarik untuk beli. Sebenarnya sekarang adalah kesempatan yang bagus. Kita lihat dia tuh sedang turun loh. Nih dalam sebulan ini Fiverr sudah turun dari titik tertingginya sebesar 22,7%. Menurut saya ini adalah buying point yang cukup bagus ya bagi sobat investor yang tertarik membeli Fiverr, karena sudah turun sebanyak 22,7% dari titik tertingginya. Ini bagus sekali. Next kita bahas lagi. Fiverr ini bahkan belum ada rekomendasi dari fair value yang dari Yahoo Finance. Biasanya kalau sobat investor lihat video saya sebelumnya, di sebelah sini dari Yahoo Finance selalu ada rekomendasi dari fair value, apakah dia overvalued atau undervalued. Tapi untuk Fiverr ini dia belum ada. Artinya data dari Yahoo Finance ini masih belum cukup untuk meneliti saham Fiverr dari segi fair value-nya, dan juga prediksi juga ini kosong ya. Untuk investasi jangka pendek, menengah atau panjang biasanya ada di sini untuk beberapa minggu, 6 minggu sampai 9 bulan atau yang lebih dari 9 bulan biasanya ada di sini. Tapi untuk yang Fiverr ini juga masih kosong. Sebenarnya ini adalah kesempatan juga bagi sobat investor ya, karena ketika situs sebesar Yahoo Finance ini dia tidak menulis tentang rekomendasi, itu artinya bahwa banyak investor yang masih belum sadar untuk membeli saham Fiverr ini. Karena biasanya kalau satu saham itu terkenal pasti akan dibahas habis-habisan oleh situs besar seperti Yahoo Finance ini. Tapi ternyata dia belum memiliki data rekomendasi yang cukup. Artinya analis yang meneliti Fiverr ini masih cukup sedikit. Ini kesempatan bagi kita sebenarnya sih. Apalagi mengingat market capital dari Fiverr ini juga masih kecil ya, masih 7,3 miliar dolar saja. Bandingkan dengan market capitalnya Microsoft yang udah di atas 1 triliun ya, Facebook yang di sekitar 700 miliar, dan ini hanya 7 miliar saja. Yang artinya kesempatan untuk bertumbuh ini masih sangat terbuka lebar ya untuk Fiverr ini. Dan apalagi kita lihat earnings, konsensus EPS-nya itu Fiverr selalu berhasil mengalahkan prediksi konsensus. Kita lihat di kuartal keempat dia mengalahkan dengan gap yang cukup tinggi, kuartal pertama juga cukup tinggi, dan kuartal kedua ini langsung lompat ya, sangat tinggi dengan estimasinya di minus 0,06 EPS-nya, tapi ternyata berhasil mencatatkan 0,1 aktualnya dengan gap yang cukup tinggi ya. Di kuartal ketiga juga masih bisa mengalahkan prediksi konsensus, dan di kuartal keempat kita lihat saja nanti setelah laporan keuangannya keluar apakah dia lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau prediksinya ternyata Fiverr ini bisa mengalahkan prediksi konsensus, tentunya kemungkinan harga sahamnya akan semakin terbang. Dari finansialnya cukup bagus ya, meskipun dia belum mencetak laba. Ini dari pendapatan nih, yang terakhir di tahun 2019 dia revenue di 107 juta, sedangkan labanya di 33 juta. Ini secara kuartalnya juga masih naik. Wow, ini tinggi sekali ya, masih naik terus secara kuartal. Dan kita lihat nih, ada yang menarik di sini, recommendation trend. Ini bulan Januari datanya belum ada dari Yahoo Finance, padahal di bulan November atau Desember dia udah ada ya recommendation trend-nya, tapi ternyata di bulan Januari dan nol, artinya tidak ada analis yang meneliti Fiverr ini. Saya tidak tahu kenapa, mungkin para analis sedang sibuk meneliti saham-saham yang lain, kayak yang sekarang lagi hot itu electronic vehicle seperti Tesla, NIO, Li Auto, Xpeng, sehingga saham e-commerce seperti Fiverr ini kurang dilirik oleh para analis, yang artinya menjadikan bahwa kalau recommendation trend-nya juga nol, recommendation ratingnya juga kurang akurat ya, meskipun tetap kita lihat rekomendasinya di antara buy sama hold ya, jadi cukup buy, moderate buy kira-kira di 2,2, tapi kita nggak akan berpegangan sama ini karena saya tidak terlalu suka, karena dia recommendation trend-nya dia kosong.
Jadi kita cek dari rekomendasi analis menurut situs eToro. Yap, ini adalah rekomendasi analis menurut situs eToro. Dan bagi sobat investor yang ingin melihat ya profil saya di eToro, silahkan saja cek di SLLA88, silahkan kepoin. Kalau mau di follow juga silahkan, di copy juga silahkan, monggo ya. Kita cek dari rekomendasinya. Dari ini analisnya juga cukup sedikit ya, biasanya analisnya di sekitar 20-30 analis, tapi untuk Fiverr ini hanya ada 8 analis yang meneliti Fiverr. Dan dari 8 analis ini sebanyak 75%-nya merekomendasikan untuk buy dan 25%-nya merekomendasikan untuk sell, dan tidak ada yang merekomendasikan untuk hold. Ini wow, bertentangan sekali ya antara beli atau jual saja, dan menghasilkan recommendation rating rata-rata di moderate buy, yang artinya beli saja dengan tidak terlalu strong buy, itu moderate buy saja. Dengan analis price targetnya, untuk low estimate-nya di 175 udah terlewati ya, harga sekarang di 208. Jadi low estimate-nya sudah terlewati, di average price-nya juga sudah terlewati. Belum, dikit lagi. Harga sekarang di 208, sedangkan average estimate-nya di 212, sedikit lebih rendah dari average estimate, yang artinya masih di bawah average estimate-nya. Dan untuk yang high estimate-nya di 279, cukup tinggi gap antara high estimate ya. Makanya kalau bagi sobat investor yang masih tertarik dengan Fiverr, bisa berpatokan pada high estimate ini yang masih cukup tinggi di 279. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya menurut rekomendasi analis ya dua ya, adalah yang garis keras buy dan garis keras sell. Terserah sobat investor mau pilih yang mana gitu ya. Tapi kalau saya bisa bilang, kalau bagi para value investor tentu Fiverr ini kurang menarik ya, karena price to earningnya masih belum bisa dihitung. Tapi bagi growth investor ada dua nih, menurut saya ada dua golongan untuk growth investor. Golongan yang melihat bahwa Fiverr ini sudah terlalu tinggi valuasinya. Ya, ini adalah memang karena dilihat dari price to sales-nya udah cukup tinggi sampai 60, dan PPV-nya juga 43, dan margin dan profitability-nya masih minus. Maka dari segi valuasi untuk sekarang Fiverr ini memang dia agak mahal kalau dinilai bahkan bagi para growth investor sekalipun. Tapi bagi growth investor yang sangat optimis dengan Fiverr ini, sebenarnya memang ada dasarnya juga, karena dari segi pendapatannya Fiverr ini masih naik dengan sangat cantik ya, baik secara trailing 12 months ataupun secara kuartalan dia selalu naik, yang artinya kemungkinannya cukup jelas bahwa dia akan terus naik. Jadi untuk growth investor saya yakin ada dua golongan, yaitu golongan yang masih wait and see, tapi juga ada golongan yang masih menganggap gak apa-apa udah tinggi, tapi ternyata dari segi grafiknya juga kenaikannya sangat signifikan, sangat jelas, dan kemungkinan besar juga untuk kuartal berikutnya akan terus naik dari segi pendapatan. Makanya ada golongan yang tetap optimis untuk membeli. Oke, lalu menurut Selam Invest gimana? Kalau menurut saya tertarik. Saya sekedar info, saya belum memiliki saham Fiverr ya. Saya dulu pernah memiliki, itu sudah saya jual profit. Untuk sekarang saya belum masuk lagi. Sebenarnya menurut saya udah cukup tinggi juga ini ya valuasinya. Titik buying point-nya sekarang sudah turun sebanyak 22% ya, cukup dalam turunnya. Maka menurut saya ini adalah titik beli yang cukup bagus ya. Tapi dengan catatan, kalau kita membeli Fiverr, saya sarankan untuk waktunya, untuk time range-nya itu kalau bisa minimal banget itu di 6 bulan ya. Kalau di bawah 6 bulan kemungkinan masih akan sangat volatile ya, bisa naik, bisa turun lebih dalam lagi. Tapi kemungkinan kalau di atas 6 bulan atau 2 kuartal itu kemungkinan besar dia pasti sudah naik. Ya, artinya sudah profit. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya, bagi sobat investor yang ingin berinvestasi di Fiverr untuk jangka waktu pendek di bawah 6 bulan, silahkan berpikir ya, menurut saya itu kurang cocok. Tapi kalau bagi sobat investor yang ingin berinvestasi untuk jangka waktu yang lama, 6 bulan ke atas, itu Fiverr masih sangat prospek. Oke, jadi bagaimana menurut sobat investor? Apakah Fiverr ini sudah terlalu mahal atau masih prospek atau masih bagus untuk dimiliki sahamnya? Apapun pendapat kalian, silahkan tuliskan di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau klik
dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan bagi sobat investor yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya agar kedepannya terus mendapatkan update jika Salam Invest mengeluarkan video yang terbaru. Oke, jika sobat investor juga ada request ya saham apa yang ingin dibahas berikutnya, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian pembahasan kita di video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.